Kos. Siap. Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar Bapak akan bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Terima kasih Bapak Acung jempol buat kalian. Namun sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Ya. Untuk berdoa kita pimpin dari salah satu teman kalian yang akan memimpin. Silakan naik baris ke depan untuk pimpin doa. Ini doa. Kalian siap pelajaran ini? Siap. Baik. Namun sebelum belajar, Bapak ingatkan kembali ya bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari yang namanya kehidupan secara sosial, yaitu kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Maka kita harus berinteraksi secara sosial. Dalam agama itu diterapkan untuk kita saling menghormati. Begitupun juga dalam negara, khususnya dasar negara yaitu Pancasila. Dalam Pancasila itu sila pertama itu apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, di sana juga dalam Ketuhanan Yang Maha Esa kita diterapkan juga untuk saling menghormati, khususnya dalam menghormati dalam memeluk agama, ya. Memeluk agama itu dibebaskan oleh negara, ya. Nah, ada yang memeluk agama Muslim atau Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, ada yang Hindu, dan ada juga yang menganut kepercayaan. Kita harus saling menghormati, meskipun berbeda agama, tapi tetap harus saling menghormati agar terjadi yang namanya hidup rukun. Baik, bagus. Nah, selain itu juga kita harus meningkatkan sikap jujur, ya, sikap jujur untuk diri pribadi dan juga untuk orang lain. Ketika kita jujur, ya maka orang lain pun akan jujur kepada kita. Kalau kita bohong kepada orang lain pun akan bohong kepada kita. Ya, jadi sikap itu tergantung kita ke orang lain dan orang lain pun tergantung dari diri kita. Ya, nah sekarang baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa ini, kita kan cinta tanah air ya. Nah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, punya semboyan NKRI, harga mati. Nah, seperti itu ya. Nah, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya,
lagu Halo Bandung. So, semuanya berdiri, duduk tegak, siap. Namun sebelum menyanyikan lagu Halo Bandung, Bapak minta dulu kalian duduk siap, tegak, kemudian Bapak minta tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Nah, siap, tepuk semangat. Bagus ya. Sekarang silakan simak untuk lagu Halo Bandung. Kalian ikuti sesama. Kita ikuti 2 kali putaran. Semuanya siap ya? Nah, siap tegak semuanya. Siap. Ikuti namanya. Silakan duduk kembali. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita sekarang akan belajar tentang matematika ya, masih matematika. Namun sebelumnya Bapak tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar matematika tentang apa? Yang kemarin tentang pengumpulan data. Nah, kemarin itu belajar tentang pengumpulan data, ya. Ayo, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari kemarin tentang pengumpulan data? Coba. Mengenai apa pengumpulan datanya? Coba, ayo. Apa? Tinggi badan, bagus. Apa lagi, coba? Ukuran sepatu. Apa? Nilai ulangan atau nilai hasil ulangan. Apa lagi satu lagi? Yaitu berat badan masing-masing teman kalian. Itu kemarin kalian sedang mempelajari yang namanya pengumpulan data. Nah, sekarang ada hubungannya dengan yang sudah kalian kemarin pelajari, yaitu mengenai pengumpulan data. Nah, sekarang yaitu tentang penyajian data. Nah, namun sebelum lanjut ke pembelajaran tentang penyajian data, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Ya. Nah, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Untuk hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa yang tidak sekolah? Abi. Terus siapa lagi? Yuri. Kemana Abi sama Yuri? Oh, sakit. Ada lagi yang lain? Berarti 2 orang yang sakit. Baik, kita doakan teman kita yang sedang sakit supaya dikasih kesembuhan. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sekarang sudah hadir dan siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sudah Bapak katakan, kalian juga sudah menyebutkan bahwa kemarin itu sudah belajar mengenai pengumpulan data. Dan sekarang kita akan belajar mengenai penyajian data. Setelah kemarin kalian mengumpulkan data, kita akan sekarang belajar mengenai penyajian data. Namun sebelumnya, Bapak tanya dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau bertanya? Baik tadi, apa? Ada yang bertanya? Yang lainnya singkat, apa? Ya. Baik, bagus pertanyaannya. Teman kita Gali bertanya,
data yang kemarin yang sudah kita kumpulkan ada hubungannya tidak dengan penyajian data sekarang. Kemudian Gali juga bertanya, data yang kemarin sudah dikumpulkan bisa disajikan dalam bentuk data apa? Nah, kita akan bahas ya. Nah, perhatikan dulu ke depan. Bagus pertanyaannya, terima kasih Gali, tekan. Perhatikan ke depan. Penyajian data. Ya, sekarang itu belajar penyajian data. Apa yang dimaksud penyajian data? Penyajian data adalah pengemasan suatu data yang disajikan secara visual agar apa? Agar data yang sudah dikumpulkan kalian kemarin itu mudah dibaca atau mudah dipahami. Itu yang dimaksud penyajian data. Ya. Kemudian ada berapa macam Pak penyajian data? Seperti yang tadi Pak Gali tanyakan. Data yang kemarin itu dijadikan dalam bentuk apa Pak? Nah, ada 5 model penyajian data. Perhatikan di depan semuanya. Kita belajar mengenai penyajian data. Perhatikan. Penyajian data itu ada 5 model. Yang pertama, dalam bentuk. Nah, betul. Dalam bentuk daftar. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dalam bentuk gambar atau apa? Histogram. Kemudian yang keempat, diagram bahkan. Kemudian yang terakhir yaitu dalam bentuk diagram garis. Betul, bagus. Nah, ini adalah 5 model penyajian data. Ingat, tadi pengertiannya sudah disebutkan, kemudian sekarang modelnya sudah disebutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita belajar mengenai penyajian data agar kita bisa membaca data tersebut termasuk ke dalam model penyajian apa? Apakah termasuk ke dalam model penyajian tabel? Apakah termasuk ke dalam penyajian data? Atau masuk ke dalam penyajian secara gambar atau diagram batang ataupun enggak garis, agar kita bisa memahami, bisa membedakan khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di kelas, kalian lihat ini, lihat papan ini merupakan penyajian data. Nah, di sini ada kan kolom-kolom dan baris. Ini juga sama di sini. Ini adalah merupakan model penyajian data. Nah, itu untuk materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Bapak perhatikan dulu ke depan. Untuk memperdalam lagi materi kita atau pengetahuan kalian, Bapak akan terangkan dulu apa yang dimaksud dengan tadi yang kalian itu perhatikan. Ada 5 model ya. Perhatikan ke depan. Tadi Bapak sudah sebutkan ada 5 model penyajian data. Lihat, di sini ada yang namanya bentuk data, kemudian ada juga yang namanya bentuk tabel, ada juga yang namanya bentuk gambar, diagram batang dan diagram garis. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk memahami semua itu, Bapak akan sajikan sebuah video pembelajaran. Namun sebelum menyajikan sebuah video pembelajaran, di sini kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Di mana satu kelompok terdiri dari berapa orang? 4 orang. Bapak akan membagikan dulu sebuah LKPD. Di sini Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di mana LKPD ini nanti kalian harus isi, tapi kerjasama secara kelompok. Di sini sudah jelas petunjuknya, ya. Ada cara pengisian bagaimana, cara bekerjanya bagaimana, kemudian ada nama kelompoknya apa, dan anggota-anggota kelompoknya juga ada di sini. Jadi silakan nanti kerjasama secara kelompok. Bapak akan membuatkan LKPD untuk nanti kalian kerjakan secara kelompok mengenai materi penyajian data. Ini satu kelompok
Tuh. Ini kelompok. Ya. Perhatikan teman. Coba dilihat dulu LKPD-nya. Nah, mudah dipahami kan? Ada gambarnya? Menarik tidak? Menarik, bagus. Untuk mengisi itu semua nanti coba perhatikan di sini ya. Kalian simak dulu video pembelajaran mengenai penyajian data. Ya. Untuk hari ini, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai penyajian data dalam bentuk daftar. Ya, dalam bentuk daftar. Perhatikan. Nanti, dulu. Nah, perhatikan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Penyajian data. Nah teman-teman, penyajian data dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penyajian data dalam bentuk daftar. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Yang ketiga, dalam bentuk diagram gambar. Yang keempat, dalam bentuk diagram batang. Dan yang kelima, dalam bentuk diagram garis. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, ada 5 bentuk ya. Ada 5 bentuk penyajian data. Ini betul sama? Nah, kita lanjut lagi. Kita akan belajar penyajian data dalam bentuk daftar. Penyajian data dalam bentuk daftar. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Kemudian Benny menuliskannya di papan tulis. Benny menuliskan tinggi badan 20 siswa kelas 5. Diperoleh data sebagai berikut. Teman-teman, penyajian data dalam bentuk kolom dan baris yang rapi seperti ini disebut sebagai penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, data di sini dalam satuan sentimeter ya teman-teman. Maksudnya di sini 140 berarti tinggi badannya adalah 140 cm. Selanjutnya, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, teman-teman, menafsirkan data dari bentuk daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Nah, perhatikan. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk daftar, kita lihat di sini. Apa yang harus kita lakukan? Dalam menyajikan bentuk daftar, apa yang harus kita lakukan? Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua apa? Yang harus dilakukan? Mengelompokkan data yang sama. Kenapa? Agar tidak terulang 2 kali. Kita lanjut lagi penjelasannya. Diingat ya teman-teman, kita urutkan dari kecil ke terbesar terlebih dahulu. Misalkan tadi Benny sudah memperoleh data tinggi badan siswa kelas 5, kemudian kita akan mengurutkan data di sini dari terkecil hingga terbesar. Nah, untuk mempermudah mengurutkan data, agar data yang kita tulis tidak tertulis 2 kali, maka setelah kita tuliskan, kita coret ya teman-teman ya. Nah, perhatikan. Langkah pertama kita harus mengurutkan data yang dari yang terkecil. Terus yang kedua, antara mempermudah kita dalam penulisan, kita harus menandai, baik itu dicoret atau dibuletin data yang sudah kita tulis. Baik, Bapak akan kasih contoh dulu. Tadi langkah yang pertama itu mengurutkan dari yang terkecil. Data yang diperoleh Benny itu mengenai apa tadi ini? Tinggi badan. Yang terkecil itu angka berapa? 138. Maka kita tulis di sini 138.
8. Kemudian kita kasih tanda dengan cara dicoret atau ditarik. 138 ada lagi tidak? Mana? Ini 138, kita tulis lagi. Nah, ada lagi tidak 138? Tidak ada. Setelah 138 berapa? 140. Mana 140? Ada, kasih tanda. Ada lagi tidak? Mana? Ini, kasih tanda lagi. Kemudian kita tulis. Kemudian setelah 140 ada lagi tidak? 142 kita tandai. Kemudian kita tulis 142. Ada lagi tidak 142? Mana? Nah, ini kita tulis lagi 142 di sini. Ada lagi tidak? Tidak. Nah, secara tidak langsung setelah kita mengurut seperti ini, kita juga berarti sudah mengelompokkan ya angka yang sama. Tidak acak lagi kan? Tidak. Kita lanjut lagi buktikan dengan yang tadi. Nah, di sini misalkan data terkecilnya dimulai dari 138. Berarti di sini betul? Kita tuliskan 138. Kemudian di sini masih ada 138 lagi. Berarti kita tetap tulis lagi teman-teman di sini 138. Kemudian yang lebih besar yaitu 140. Di sini kita tuliskan. Di sini ada juga 140, kita tuliskan lagi. Selanjutnya 142. Kemudian di sini ada 142 lagi, kita tuliskan. Kemudian 143, 145, 140. Nah, sekarang Bapak minta sebelum ini lanjut, kalian mengerti tidak untuk mengerjakan ini? Paham? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang bertanya dan sudah paham, kita langsung praktek ke depan. Salah satu teman kalian mewakili untuk praktek ke depan, mengisi kolom yang belum terisi. Ya. Nah, dilanjutkan. Tadi setelah itu 145, setelah 145 berapa lagi? Ayo, yang mau ke depan, maju. Silakan, cepat. Yang mau ke depan, Bapak minta ayo ke depan. Ayo, Neng Alia ke depan. Setelah 145 berapa? Yuk. Berapa lagi setelah 145? 145 ada lagi nggak? Mana 145? Ini kan 145, ada lagi nggak? Nggak ada, berarti berapa setelah 145? Ayo yang ini bantu berapa berarti? 148. Mana? Mana 148? Ini. Oh ya, 148. Nah, setelah itu berapa? Ada lagi nggak? Mana? Mana 148? Ini. Bukan, berarti setelahnya 148 baru berapa? 149. Jangan lupa dikasih tanda. Nah, terus berapa lagi? Berapa? Sore, jangan lupa. Ada lagi nggak? Sore. Ya, bagus. Terima kasih Neng Alia. Kasih tepuk tangan buat Neng Alia. Bapak minta perwakilan laki-laki satu orang untuk melanjutkan ini. Ada satu baris lagi. Ayo, maju ke depan. Kali ini. Setelah 150 berapa? 150? 2, yang mana? Kasih tanda dulu. Kemudian tulis. Terus setelah itu 150? Ayo tulis lagi. Ya betul. Setelah itu 155, tulis. Coret. Ini. Nah, terus
dikasih tanda. Iya, bagus. Terima kasih Nagali. Tepuk tangan buat Nagali. Terima kasih kalian telah mempraktikkan secara langsung atau mengisi langsung bagian yang kosong. Nah, ini kita buktikan sama tidak dengan hasil yang kalian telah kerjakan. Perhatikan lagi ke depan. 28, kemudian 149 di sini kita Sama? tuliskan. Kemudian Bagus. 150, di sini ada 150 lagi, Sama? kita tuliskan 2 kali 150. Kemudian 152. Sama, bagus. Selanjutnya 154 Bagus, sama. Kemudian di sini 155. Ya, Kemudian 156. betul. Selanjutnya 157. Sama? Ada satu lagi ya teman-teman di sini 157. Kemudian 160 dan yang terakhir yaitu 165. Nah, dengan bicara seperti ini kita Nah, tidak perhatikan. Dengan kita mengurut seperti ini, bahwa kita sudah bisa membaca penyajian data dalam bentuk daftar. Daftar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekaligus kita juga bisa mengelompokkan mana yang siswa yang memperoleh nilai siswa yang memiliki tinggi yang sama. Contoh di sini Bapak tanya, tinggi badan yang paling rendah berapa? 138 cm. Tinggi badan yang paling tinggi berapa? 165 cm. Bapak tanya lagi, berapa siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm? 150. Ada 2 orang. Nah, dari sini juga kita bisa membaca ya. Ada 2 orang. Ya, paham? Nah, ini adalah bentuk penyajian data dalam data. Penyajian data dalam bentuk data. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, paham semuanya? Nah, baik, sekarang kita langsung mengerjakan LKPD satu persatu karena kita membahas penyajian data dalam bentuk daftar, jadi kita pun mengerjakan LKPD-nya penyajian data dalam bentuk daftar. Halaman 1, coba dilihat dulu LKPD-nya. Ayo kerja kelompok, kerja sama. Halaman 1 ada tidak di situ? Baca dulu judulnya. Betul tidak penyajian data dalam bentuk daftar? Betul? Nah, soalnya ada? Soalnya ada. Nih perhatikan. Petunjuknya jelas? Jelas. Langkah pertama tadi harus sampai mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua, mengelompokkan. Nah, sekarang silahkan kerjakan LKPD yang pertama. Nah, jangan lupa kasih nama kelompok dan tulis nama-nama anggotanya. Ya. Nama kelompoknya tulis, kemudian anggotanya tulis. Tulis. Yang ini ikuti. Boleh berdiri di sini, jangan itu boleh berdiri, bantuin. Kalau diskusi itu jangan itu boleh berdiri, yang terus boleh sampai berdiri. So, diskusi. Bantu. Kalau ada yang kurang paham mengenai cara bekerjanya atau pertanyaannya, silahkan bertanya ya. Kelompok apa? Silahkan. Mau kelompok capung, mau kelompok lebah, mau kelompok belalang, boleh. Ini kelompok apa yang ini? Lebah. Ini kelompok capung. Ini semut. Ganti semut. Yang ini kelompok apa berarti? Kupu-kupu boleh. Jangan lupa kerjasama, silahkan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan. Yang bagian A bagaimana? Bagaimana gimana? Yang A bagaimana? Oh, yang bagian A bagaimana kerja? Perhatikan dulu, perhatikan semua.
Teman kalian, Nagari bertanya, yang bagian A itu bagaimana Pak cara penyajiannya? Nah, di sini kan ada 2 kolom sudah disediakan ya. Kolom 1 itu data yang masih acak, kolom 2 itu adalah untuk yang pengerjaan yang masih kosong. Ya, yang A itu urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Nah, kalian silakan urutkan di kolom ini yang masih kosong. Ya, itu untuk jawaban untuk poin A, diurutkan di kotak yang kosong. Paham? Nah, ada lagi yang bertanya? Silakan urutkan dulu yang poin A. Ayo urutkan. Yang pinggir saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuknya benar. Kemarin udah kan sih Pak ya ini ya. Nanti sebelum saya tinggal mulai. Paham? Nah, jangan lupa yang B, C dan D di sini ya, di sini ya. Jangan lupa itu poin B, C dan D di sini ya. Nah, urutkan dulu sekarang selesaikan. Gimana? Bagian C. Oh ya, perhatikan semuanya. Teman kalian yang apa? Bagian C. Kelompok apa ini? Kelompok kupu-kupu bertanya bagian C. Pak, yang bagian D, ya, yang bagian D. Pak, yang bagian D bagaimana? Di sana lihat kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Berarti tugas kalian adalah mencari siswa yang nilainya di bawah 75. Berapa siswa? Silahkan dihitung yang nilainya atau yang memperoleh nilai di bawah 75. Paham kelompok kupu-kupu? Nah, silahkan
teruskan. Udah selesai ini? Oh, udah selesai. Amin. Nah, ini apaan dibacakannya? Ini saya perlu dari kelompok buku. Anak-anak diskusi. B. Tinggi apa? Nilai tertinggi adalah berapa? 95. C. Nilai terendah adalah 60. D. Siswa yang apa? Yang memperoleh nilai di bawah 75 adalah siswa. Ya, silakan siapa aja yang mau maju siapa? Ini ya, yang maju ya. Ya. Dibuka aja masing-masing di depannya ya. Lihat ini kamera. Kali biasa nanti ke depannya. Saya perwakilan dari kelompok akan membacakan dari presentasi. B. Nilai ini adalah nilai terendah adalah siswa yang memperoleh nilai di bawah 25 adalah ya. Baik, semuanya sudah? Sudah selesai untuk LKPD 1 penyajian data dalam bentuk daftar? Nah, baik, kita diskusikan bersama ya. Kalian tadi sudah diskusi secara kelompok, sekarang kita diskusikan bersama. Masing-masing perwakilan dari kelompok kalian harus maju satu orang untuk perwakilan presentasi. Baik, Bapak mulai dulu dari kelompok ini, maju ke depan, silakan. Perhatikan yang lain ya, boleh menanggapi betul atau tidak. Misalkan nomor A betul. Silakan. Saya dari kelompok berapakah nilai tertinggi? 95. Terus? C. Berapakah nilai terendah? 60. Ya. D. Kriteria ketuntasan minimal KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? 7 siswa. Semuanya ada yang menanggapi? Sama? Baik, terima kasih Nek Alia. Semuanya tepuk tangan. Sekarang satu kelompok lagi. Bapak minta dari perwakilannya kelompok ini. Paris, maju, silakan. Saya dari kelompok semut ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang A, yang B. Berapakah nilai tertinggi? 95. 95. Berapakah nilai terendah? 60. 60. Kriteria ketuntasan minimal KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Ya, 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Berapa siswa? 7 siswa. Jawabannya sama dengan kelompok ini? Sama. Baik, terima kasih Nak Paris. Terima kasih juga kelompok ini. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok itu maju depan. Belakang. Ini ada keras soalnya. Saya perwakilan dari kelompok buku-buku Iya. ingin membacakan jawaban dari kelompok saya. Ya. Nilai tertinggi adalah 95 95 betul. dan nilai terendah adalah 60. 60. Jumlah nilai siswa yang di bawah 75 ada 7 siswa. Ada 7 siswa. Semuanya sama? Ada yang menanggapi? Sama. Baik, terima kasih Nek Media. Terima kasih untuk kelompok itu. Tepuk tangan. Yang terakhir kelompok itu maju nih. Semuanya perhatikan ya. Kelompok apa ini? Kelompok capung. Silakan kelompok capung. Saya dari kelompok capung ingin membacakan hasil presentasi. B. Berapakah nilai tertinggi? 95. 95. Berapakah C. Berapakah nilai terendah? 60. 60. Kriteria ketuntasan minimal KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? 7 siswa. Semuanya adalah itu siswa. Bagaimana jawabannya? Sama? Sama. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Baik, itu untuk yang pertama, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar. Semuanya paham untuk penyajian data dalam bentuk daftar? Paham? Paham. Bapak tanya
perhatikan dulu. Yang harus kita lakukan dalam penyajian data dalam bentuk daftar apa dulu? Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, mengelompokkan data agar tidak terulang dua kali. Baik, itu untuk penyajian data dalam bentuk daftar. Sekarang yang kedua itu adalah penyajian data dalam bentuk apa? Dalam bentuk tabel. Bapak akan sajikan lagi sebuah video. Perhatikan ke depan, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan lagi ke depan. Semuanya lihat. Ulangi. Belum buka ini. Nah, yang kedua itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang perhatikan video pembelajaran mengenai penyajian data dalam bentuk tabel. Perhatikan semuanya. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk tabel. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah teman-teman, tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Misalkan di sini ada sebuah tabel mata pelajaran kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari tabel tersebut bisa kita peroleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, banyak siswa yang gemar pelajaran matematika, ada 10 siswa. Jadi di sini matematika ada 10 siswa ya teman-teman. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang gemar pelajaran tematik, ada 7 siswa. Bisa kita peroleh dari baris yang ketiga. Kemudian mata pelajaran yang paling digemari siswa yaitu matematika. Coba kita lihat di kolom jumlah anak di sini ya teman-teman. Yang paling banyak ada di baris yang pertama di sini yaitu mata pelajaran matematika. Sehingga mata pelajaran yang paling digemari yaitu matematika ya. Kemudian yang keempat, selisih siswa yang gemar bahasa Inggris dan bahasa Jawa adalah 3. Kita lihat, yang gemar bahasa Inggris adalah 8. Kemudian yang gemar bahasa Jawa adalah 5. Nah, selisih itu bisa kita cari dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Berarti di sini kita kurangkan 8 dikurangi dengan 5, hasilnya yaitu 3. Dan masih banyak informasi lainnya yang bisa kita peroleh dari tabel tersebut ya teman-teman. Nah, perhatikan ke depan. Kita bahas untuk materi yang kedua, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Tadi sudah Bapak sajikan video pembelajaran penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang perhatikan ke depan. Penyajian data dalam bentuk tabel itu adalah penyajian data yang secara sistematis, di mana penyajiannya itu ada batasannya melalui garis. Contoh di depan sudah ada. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Dan ini juga sama, penyajian data dalam bentuk tabel, di mana penyajiannya adalah dibatasi oleh garis. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk tabel ada yang namanya kolom, garis ke pinggir dan garis ke bawah. Kalau ke bawah ini adalah kolom disebutnya. Kalau ke pinggir ini adalah baris. Contoh tadi di sana ada data siswa, data kegemaran siswa kelas 5 pada pelajaran. Di sana ada yang namanya kolom dan ada juga yang namanya baris. Penyajian data dalam bentuk tabel itu seperti ini. Contoh di sini Bapak menyajikan sebuah tabel mengenai data penjualan buku. Nah, misalkan data penjualan buku di koperasi. Di mana di sini kita tulis. Yang pertama, kolom
nomor. Kolom yang kedua itu adalah hari, misalkan, ya. Dan kolom yang terakhir adalah jumlah. Nih, perhatikan. Pak, kenapa dibuat seperti itu? Ini agar untuk mempermudah yang membaca dan kita mempermudah juga kita yang menyajikan. Misalkan di sini nomor 1 kita isi dengan nama hari Senin. Ya, jumlah bukunya berapa? Misalkan terjual jumlah bukunya adalah 20. Maka kita tulis 20. Dan nomor 2 hari Selasa. Jumlah bukunya yang terjual berapa? 15. Dan begitu pun seterusnya sampai hari yang terakhir yaitu hari Sabtu dengan jumlah penjualan buku misalkan cuma 7 buah. Itu seperti itu. Ada juga tabel misalkan di sana tuh yang kita lihat tabel kelas tentang daftar kehadiran. Ada yang sakit, ada yang izin, ada yang apa. Itu di sana siapa yang sakit, siapa yang apa, siapa yang izin. Itu sama saja. Nah, dengan begitu juga sama. Dia adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Paham? Paham tidak? Ada yang bertanya dulu tidak? Sebelum ke sana, sebelum mengerjakan LKPD mengenai tabel. Ada yang bertanya? Tidak. Nah, sekarang buka halaman yang kedua, yang LKPD, halaman kedua. Halaman kedua yang LKPD. Nah, halaman kedua ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian soalnya juga sudah ada. Nah, tugas kalian itu menjawab poin A, B, dan C. Buatlah sebuah tabel provinsi dengan data yang ada di samping. Data yang sudah ada di sini, kalian sajikan ke dalam bentuk penyajian data bentuk tabel. Kemudian yang B, hari apakah penjualan buku terbanyak? Tadi kita lihat, ya. Di sini kan ada jumlah penjualan bukunya. Dan yang terakhir, hari apakah penjualan buku paling sedikit? Kalian paham ini untuk mengerjakan ini? Paham? Nah, silakan kerjakan lagi secara kelompok untuk LKPD yang bagian kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Gunakan alat tulisnya, silakan. Mau beragam warna boleh, misalkan mau garisnya berwarna-warna, yang punya pensil warna keluarkan. Warna-warni nantinya itunya, boleh garisnya. Keluarkan. Penggarisnya mana ini penggarisnya? Keluarkan penggaris. Penggaris keluarkan. Penggarisnya keluarkan. Nah, ada pensil warna? Boleh pakai pensil warna biar berwarna. Bantu isi bantu. Bantu. Ya, boleh pakai pensil warna boleh ya. Bapak kan ini ya suruh gimana ini ya. Nanti di bawahnya buat isi poin B dan C sedikit. Kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya. Berapa jumlahnya? Nah, itu.
coba dikasih nomor urut. Nomor urut, kemudian nama hari dan jumlahnya ditulis. Ditulis bukan hanya angkanya, tapi juga dengan keterangannya. Berapa buku? Tulis gitu. Iya bagus. Sekarang yang bagian B dan C sih. Oke. Hah? Nah, baik, semuanya. Perhatikan depan. Semuanya sudah? Sudah dikerjakan KPD yang kedua? Penyajian data dalam bentuk tabel. Bapak akan disajikan di depan. Kalian samakan dengan pekerjaan yang telah kalian kerjakan ya. Di mana di sana ada sebuah data yang harus dijadikan dalam bentuk tabel. Bapak tanya, yang poin B, hari apa penjualan buku terbanyak? Hari Senin. Bisa dibuktikan? Bisa. Berapa jumlah penjualan buku pada hari Senin? 64 buku. Kemudian Bapak tanya lagi, hari apa penjualan buku yang paling sedikit? Hari Sabtu. Bisa dibuktikan? Nah, berapa pada hari Sabtu buku yang terjual? 30 buku. Bapak akan tanya lagi, yang bisa acungan tangan? Ya, yang bisa acungan tangan. Pada hari apa jumlah penjualan buku sebanyak 60 buku? Cum. Nah, apa? Hari Jumat. Bagus. Pada hari apa penjualan buku yang nilainya di bawah 50? Cum. Nah, hari apa saja? Hari Kamis. Terus? Selasa. Sabtu. Ada lagi? Hari Rabu juga termasuk. Berarti ada 4 hari. Karena penjualan bukunya di bawah 50. Satu lagi pertanyaannya. Hari apakah jumlah penjualan buku di atas 50 buku? Gantian yang itu. Hari Jumat. Terus gantian yang lain kelompok ini. Hari apa? Hari Senin. Di sana tertera bahwa hari Jumat dan hari Senin itu terjual buku di atas 50 buku. Baik, terima kasih. Bagus. Semuanya tepuk tangan untuk kalian. Itu adalah materi yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Sekarang yang ketiga, penyajian data dalam bentuk, perhatikan. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk. Yang ketiga, penyajian data dalam bentuk gambar. Perhatikan semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram.
Nah, teman-teman, diagram gambar atau yang bisa disebut sebagai piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Misalkan, di sini ada data hasil panen jagung desa bahagia. Nah, karena data yang akan disajikan adalah hasil panen jagung, maka dalam penyajiannya kita menggunakan gambar jagung. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram biasanya itu disajikan gambar-gambar yang relevan, yang sesuai. Contoh di sini ada hasil panen jagung desa bahagia, maka gambar yang disajikan adalah gambar jagung. Beda lagi misalkan hasil ternak ayam, maka yang gambar yang disajikan adalah gambar ayam. Ada lagi data hasil perolehan telur, maka yang disajikan adalah gambar telur. Nah, seperti itu. Jadi gambar yang disajikan itu adalah gambar yang sesuai dengan data yang diberikan. Kita lanjut lagi. Bawahnya pasti ada keterangannya. Satu gambar jagung ini mewakili 10 ton. Nah, dari data tersebut bisa kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, jumlah panen jagung pada tahun 2016 adalah 40 ton. Jadi di sini kita lihat teman-teman, pada tahun 2016 di sini ada gambar 4 buah jagung. Padahal satu buah jagung ini mewakili 10 ton. Maka jika ada 4 berarti 40 ton. Kita lagi ke depan. Penyajian data dalam bentuk gambar biasanya di bawah itu sudah dapat disajikan yang namanya keterangan. Keterangan satu gambar mewakili sekian buah atau sekian biji. Ya. Nah, dalam penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram, di sana tidak jauh beda dengan penyajian data dalam bentuk tabel. Kita urutkan dalam bentuk tabel. Namun penyajiannya bukan dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk gambar. Silakan buka LKPD halaman ketiga. Halaman ketiga. Di sana ada penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Nah, silakan kerjakan LKPD bagian yang ketiga. Penyajian data dalam bentuk gambar. Silakan diskusi lagi. Oh, diskusi lagi. Ya, assalamualaikum. Ada yang bertanya, perhatikan semuanya, ada yang bertanya, kelompok ini bertanya, Cung, apa, gimana? Apa? Yang keras, yang keras. Nah, perhatikan. Di sini bertanya, berapakah jumlah siswa yang ada pada masing-masing jenjang? Yang namanya diagram batang itu mewakili satu gambar, di bawahnya ada keterangan. Satu gambar mewakili 20 orang. Jadi kalau yang lihat tingkat TK ada berapa gambar? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu gambar orang mewakili 20 orang. Jadi kalau ada 8 gambar, berapa orang? 160 orang. Seperti itu, dapat paham? Satu gambar mewakili 20 orang. Jadi kalau ada 8 gambar itu mewakili 100. Bagus, silakan lanjutkan. Betul, seperti itu. Nah, ingat, satu gambar mewakili 20. Nah, yang ini yang keduanya. Itu perlu ditambah dia. Nah, so. Yang ini lagi. Yang terakhir, ini harus gambar biasa gambarnya. Apa? Kepala, kaki, manisnya. Paham? Tadi yang tadi kau menjelaskan. Tunggu, nanti ini ada di depan. Ya. Nah, ini biasa gambar yang kemarin ya. Yang tadi udah ini.
Indah. Masalahnya ini. Nah, kayak gini. Gambar ini. Dalam kemarin sudah jelas. Gambar orang ya. Mana? Tapi ya. Gimana? Ini sedang nilainya 61 orang. Dan gambarnya berapa sih? Kita sebutin sesuai ini ya. Si pacaran kalau aku harus di rumah sana. Kalau ya aku kecil lagi dia pada diskusi lagi. Oh, tuh dibaca naruh sini. Terus. Untuk yang KPD yang ini, untuk yang KPD yang keempat, paham? Nah, jadi di sini satu gambar mewakili satu orang. Kalau di sini ada 4 orang, berarti berapa gambar? Hah? 4 gambar. Bagus ya kan? Kelompok ini Bapak tanya, untuk yang KPD yang ini, kalau satu gambar mewakili berapa orang? 1 orang. Kalau di sini jumlahnya 10, berarti harus ada berapa gambar? Bagus, proses. Kelompok ini Bapak tanya, ya. Untuk satu gambar mewakili berapa orang? 1 orang. Kalau di sini ada 5 orang, berarti berapa gambarnya? 5. Bisa? Lanjutkan. Bisa nggak gambarnya? Iya, tidak. Bapak tanya dulu untuk kelompok ini. Di sini ada keterangan satu gambar mewakili 1 orang. Kalau di sini ada orangnya 8, berarti harus ada berapa gambar? Nah, kalau ada orangnya 5, berarti harus ada berapa gambar? 5 orang. Mengerti? Nah, lanjutkan. Perhatikan ke depan. Untuk penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram, di sana kan jumlah orangnya. Kalian gambarnya orangnya seperti ini saja. Lihat ke depan. Tuh. Ini untuk mempermudah, ya. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, baik semuanya. Sudah selesai pengejaran KPD-nya? Sudah. Baik, dulu. Nah, KPD 1 sudah presentasi, KPD 2 tadi sudah berbahas. Sekarang KPD 3, Bapak tanya dulu. Yang bagian ini, yang data jumlah per jenjang, ya. Yang A, banyak siswa TK ada berapa? 160 apa? 160 siswa. Sekarang yang B, banyak siswa SD adalah berapa? 180 siswa. Yang C, banyak siswa SMP berapa? 100 siswa. Dan yang terakhir, banyak siswa SMA adalah 100 siswa. Yang betul semua. Tuh. Terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kita sudah belajar mengenai penyajian data dalam bentuk data, penyajian data dalam bentuk tabel, dan penyajian data dalam bentuk gambar atau piktogram. Nah, KPD sudah dikerjakan semua. Sekarang Bapak akan membagikan evaluasi. Ya, evaluasi itu adalah latihan dari pelajaran yang sedang kita lalui hari ini. Silakan nanti ini evaluasi Bapak bagi setiap orang satu. Ini evaluasi itu dikerjakan secara mandiri. Tidak lagi kerja secara kelompok. Jadi kerja masing-masing. Semua akan terbagi ya.
Nanti dikasih nama, kemudian dikasih nomor absen, dan kerjakan masing-masing. Untuk evaluasi ada 2 model soal, pilihan ganda dan isian. Jadi untuk pilihan ganda silakan pilih jawaban yang kalian anggap benar. Kemudian yang terakhir itu adalah isian. Bapak akan bagian dulu evaluasi. Nah, silakan isi lembar evaluasinya. Awas, jangan mencontek. Itu adalah pekerjaan masing-masing. Jadi kalau bapak tanya, evaluasinya sudah selesai belum? Belum. Ya. Jawab, evaluasinya sudah selesai belum? Belum. Kalau kerjakan masing-masing. Kalau bapak tanya, evaluasinya sudah selesai belum? Belum. Jawabnya. Baik, anak-anak perhatikan dulu ke depan semuanya. Bapak tanya dulu, untuk evaluasi sudah selesai dikerjakan semua belum? Belum. Baik, semuanya. Untuk evaluasi atau pekerjaan evaluasi, karena waktu kita hampir habis atau sudah selesai, untuk evaluasi bisa dikerjakan di rumah. Ya, jadi Bapak kasih untuk evaluasi itu dijadikan PR. Semuanya perhatikan ke depan. Bapak akan mengambil kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Semuanya perhatikan. Hari ini kita belajar tentang penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data itu adalah penyajian yang disajikan dalam bentuk visual. Apa tujuannya? Agar mempermudah orang lain untuk membaca sebuah data. Kemudian Bapak tanya pada kalian, ada berapa macam penyajian data? 5. Coba sebutkan. Ya, penyajian data dalam daftar. Diagram batang atau diagram garis. Yang kita telah pelajari hari ini ada 3 model penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk daftar, dalam bentuk tabel, dan dalam bentuk gambar. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk model penyajian data yang 2, penyajian data dalam bentuk daftar dan bentuk tabel garis, ya, diagram batang dan diagram garis, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, Bapak akan memberikan tugas dulu di rumah. Jangan lupa pelajaran yang telah kita pelajari hari ini diulang kembali di rumah. Ya, diulang kembali di rumah. Kemudian bekerja sama dengan orang tua, cari data mengenai jumlah penduduk di lingkungan kalian. Itu tugas di rumah. Mencari data jumlah penduduk di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah itu dan sekitar RT. Ya, silakan dicari. Kemudian kalian nanti sajikan. Salah satunya itu disajikan dalam bentuk daftar yang telah kita pelajari tadi, yaitu ada 3. Silakan pilih penyajian datanya, pilih salah satu, mau bentuk
data, mau bentuk tabel ataupun mau bentuk piktogram atau gambar. Nah, itu untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, semuanya silakan boleh beres-beres dulu. Boleh beres-beres dulu sebelum mengakhiri. Ayo, sebentar. Oh, tuh, gitu ya. Matematika masih banyak. Oh, dulu, fotografi. Dulu. Nah, semuanya ada duduk rapi. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Namun sebelum kita pulang, kita akhiri dulu pelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Untuk berdoa, Bapak minta teman kalian, Saudara Paris, silakan maju ke depan untuk beri doa. Duduk rapi. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum pulang, Bapak minta dulu kepada kalian untuk kekompakannya. Kita tepuk dulu, tepuk goodbye. Ya, masih ingat tepuk goodbye? Nah, baik, semuanya berdiri terlebih dahulu. Ikuti perintah Bapak untuk melakukan tepuk goodbye. Bapak kasih contoh dulu ya. Untuk tepuk goodbye, silakan ya teman. Tepuk goodbye. Selesai belajar ucapan adalah alhamdulillah. Jangan lupa rapikan tas sekolah. Siap. Sampai ketemu besok. Jangan lupa belajar agar kita menjadi anak pintar. Goodbye. Nah, baik. Kita akan melakukan tepuk goodbye. Semuanya perhatikan ke depan. Ada panduannya di depan. Tepuk goodbye. 1, 2, 3. Selesai belajar ucapan adalah alhamdulillah. Jangan lupa rapikan tas sekolah. Siap. Sampai ketemu besok. Jangan lupa belajar agar kita menjadi anak pintar. Goodbye. Baik, terima kasih. Goodbye. Selamat tinggal. Duduk kembali, silakan. Terima kasih. Bapak wisatawan, terima kasih kepada kalian semuanya. Kalian itu luar biasa hebat. Untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian dan Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.